Selamat siang untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Grisa Saunika Panjaitan dari Prodi S1 Informatika 2021 dengan NIM 11S21053. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai perbaikan PAM-UTS Praktikum. Overview-nya ini nanti kami akan membuat aplikasi Dinopedia yang merupakan aplikasi yang menampilkan informasi terkait hewan-hewan purba terkhusus dinosaurus. Pada aplikasi ini nanti akan terdapat 8 kelompok besar dinosaurus yang dikenal sebagai family. Kelompok-kelompok besar ini akan dibagi menjadi nama family, deskripsi, periode hidup, karakteristik fisik, habitat, dan lingkungan, serta perilaku dan klasifikasi. Kemudian, setiap family memiliki chart-nya sendiri yang akan menampilkan informasi terkait setidaknya paling sedikit 15 dinosaurus yang informasinya itu berisi gambar, nama, deskripsi, karakteristik, kelompok, habitat, makanan, panjang, tinggi, bobot, dan kelemahan. Selanjutnya itu, eh, karena ini merupakan recycle view, maka di sini juga akan digunakan nested view. Recycle view sendiri merupakan eh, metode yang bekerja dengan mendaur ulang view agar tidak terlihat di layar namun menampilkan view baru. Hal ini membantu untuk meningkatkan performa dan mengurangi penggunaan memori. Begitu juga dengan si nested recycle view. Kalau nested recycle view ini akan menampilkan data yang struktur secara hierarki dengan cara yang lebih efisien, di mana dalam si recycle view tersebut ada item recycle view lainnya. Kemudian eh, masuk ke dalam penjelasan aplikasi. Dinopedia adalah sebuah aplikasi mobile yang merupakan ensiklopedia dinosaurus yang lengkap dan informatif. Dinopedia akan menampilkan pengetahuan terkait seperti yang tadi saya bilang, nama family, deskripsi, periode hidup, karakteristik, habitat, lingkungan, serta perilaku dan klasifikasi. Kemudian si Dinopedia ini sendiri akan memiliki fitur-fitur yang akan menampilkan child dari si family tersebut. Kemudian dalam fitur child tersebut juga akan diberikan informasi-informasi terkait. Fitur-fitur yang tadi ada, yang pertama itu nanti akan ada fitur masuk, di mana akan ada tampilan UI untuk masuknya. Kemudian ada profile yang menampilkan profil pemilik dari si ensiklopedia si dinosaurus. Kemudian ada list menu family, list menu dinosaurus, dan list detail dinosaurus. Kemudian dalam Dinopedia itu ada terdapat beberapa fungsi kelas dan activity. Yang pertama itu dalam si Dinopedia ini nanti ada activity-nya, ada about activity, detail dino, kemudian ada kelas seperti kelas dino dan kelas family, kemudian ada adapternya, ada adapter dino dan adapter family, kemudian ada main activity berupa main activity family dan dino. Selanjutnya ada main menu yang akan menampilkan sebagai app bar, toolbar di atas. Kemudian ada start activity sebagai welcome page. Kemudian ada layoutnya ini hampir sama, adalah tampilan UI dari activity-activity sebelumnya. Kemudian ada value, yang dalam value ini sendiri nanti akan ada string, di mana si string di dalam string tersebut akan berisikan konten-konten yang akan menampilkan isi dari si ensiklopedia Dinopedia ini. Kemudian masuk ke dalam penjelasan code dan demonstrasi aplikasi. Di sini saya telah membuka Android Studio. Seperti yang tadi telah saya katakan, di sini ada beberapa kelas. Yang pertama itu akan saya jelaskan mengenai main activity. Pada main activity ini, dia yang akan menampilkan, dia yang akan eh, dia yang akan menampilkan semua data dari si family-nya. Nanti pada main activity ini akan diberikan tampilan sebagai berikut, yang akan menampilkan hanya berupa image dan nama family-nya. Kemudian dia akan diurutkan menjadi list yang akan diambil dari si list family adapter. Pada list family adapter ini eh, akan menampilkan yang akan membuat di dalam menu itu lebih dari satu. Itulah penggunaan recycle-nya.
Di sini menggunakan, seperti penggunaan pada umumnya ada indent, ada binding, kemudian ada, dia akan di-override sesuai dengan, kebutuhan dari si kelasnya. Masuk ke dalam, eee, detail activity family, di mana detail activity di sini akan, menampilkan detail activity ini akan menampilkan kelengkapan dari si family-nya mulai dari nama, foto, periode, ciri fisik, habitat hidup, lingkungan, dan lain-lain. Kemudian dalam, Dino activity ini dalam family activity ini sendiri akan terdapat button kembali dan button dino. Apa guna button dino ini? Button dino ini akan menghubungkan langsung ke dalam si, family-nya, ke dalam si dinosaurusnya. Jika kita menekan button si dino ini, dia akan langsung menampilkan, eee si Dino ini milik family yang mana, family ini mencakup Dino yang mana. Selanjutnya itu, si button Dino ini akan mengarah ke dalam si main activity Dino. Dalam main activity Dino ini, akan digunakan untuk menampilkan list-list dari list-list dari, child si dinosaurus ini. Tidak hanya dalam bentuk, klasifikasi family, dia akan diberikan percabangan yang menggunakan, logika di sini menggunakan, for loop, menggunakan if else. Selanjutnya itu nanti di sini akan diberikan, akan diinisialisasikan dulu variabel-variabelnya. Di sini menggunakan value, datanya akan tetap. Dia akan menggunakan ada data icon dino, data deskripsi, karakteristik, dan sebagainya. Kemudian Eee, pada si si main activity Dino ini juga akan memanggil dari si string-nya. String-nya tadi itu ada di values, kemudian ada di dalam string. Di dalam string inilah semua data-data itu tercapture dari string array, mulai dari, habitatnya, lingkungannya, mau itu family maupun dinosaurus. Selanjutnya itu, nanti si dinosaurusnya ini juga akan memiliki list, itulah yang akan diambil dari si list dino adapter ini. Kemudian ada kelas family dan dino yang berisikan, variabel-variabel yang digunakan selama selama aplikasi berjalan. Di sini dibagi menjadi 2 kelas, yaitu kelas dino dan kelas family sesuai dengan, spesifikasi dari kebutuhannya masing-masing. Eee Sekarang saya akan kemudian ada about activity. About activity ini sendiri akan menjadi tampilan profile, nanti akan ada app bar, di mana pada app bar tersebut seperti header itu akan ada button untuk menuju ke si profile yang akan berisikan data sebagai berikut. Kemudian nanti sebelum sebelum langsung masuk ke dalam menu activity si family, eee, tampilan pertama saat aplikasi di-compile itu adalah si start activity ini. Pada start activity ini nanti akan terdapat button untuk menuju si, main menunya. Sekarang saya akan mendemonstrasikan. Pertama kita run dulu aplikasinya. Sekarang, setelah di-run akan masuk ke dalam si menu play-nya. Pada halaman start ini adalah halaman untuk page start activity. Di sini terdapat, nama aplikasinya yaitu Dinopedia, kemudian ada, logo untuk si Dinopedia ini, kemudian ada button menu utama. Jika kita menekan button menu utama, dia akan berpindah ke dalam page si main activity. Ini adalah main activity yang menampilkan list-list dari setiap family. Di sini ada 8 kelas family, yaitu ada Theropoda, Sauropoda, Ornithopoda, dan sebagainya. Kemudian pada, main menu ini terdapat, button profile. Jika kita menekan button profile ini, dia akan berpindah ke dalam page profile yang akan menampilkan foto profil, nama, NIM, penjelasan singkat mengenai aplikasi, kemudian ada kontak. Di sini juga terdapat button kembali. Button kembali ini digunakan untuk, kembali ke dalam main menu tadi. Jika kita menekan button, dia akan kembali. Selanjutnya kita akan memberi contoh, kita melihat, ini klasifikasi untuk si Theropoda.
Jika kita menekan button teropoda, akan nampak logo si teropodanya, kemudian ada deskripsinya seperti predator berlari cepat dan ganas dengan kaki berotot dan cakar yang tajam, kemudian ada periodenya, ada ciri fisiknya, ada habitat hidupnya si family teropoda ini, kemudian lingkungan hidup serta perilaku. Kemudian, dalam satu page ini terdapat lagi button kembali atau ke dino. Nah, button si kembali ini akan kembali ke main menu, sedangkan si button dino akan menampilkan, eee, dinosaurus-dinosaurus mana saja yang termasuk ke dalam family ini. Jika kita tekan button dino, akan terjadi, filtrasi, pengurutan, itu yang menggunakan if else tadi, yang ditampilkan itu berupa dalam si family Theropoda ini ada 2 contoh yang saya gunakan, yaitu dinosaurus, T-rex dan, Velociraptor. Kemudian jika kita tekan button dari si T-rex atau dinosaurus yang satunya, dia akan menampilkan ke detail si dinosaurus tersebut. Dalam detail, dinosaurus tersebut akan ada, eee seperti tadi juga deskripsi, karakteristik, kelompok dinosaurus, habitat hidup, dan sebagainya. Jika kita telah selesai membaca informasi dari si Velociraptor ini, kita dapat kembali ke list-list family list, eee, yang sama di satu family-nya, itu menekan dengan button kembali, atau jika kita ingin kembali langsung ke back to menu utama family, kita menekan button family. Dia akan kembali ke dalam, main activity-nya. Di sini, saya menggunakan ada, eee save on click listener untuk melakukan perpindahan page, kemudian juga menggunakan intent. Intent juga digunakan untuk melakukan perpindahan dari satu activity ke activity lainnya. Selanjutnya itu, di sini juga menggunakan adapter, karena itu menggunakan recycle view, maka dibutuhkan adapter. Eee, Sekian, penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih.